kita dari kelompok 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu hosting, domain, dan juga cloud service. Jadi kalian tuh tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan apa tadi? Domain, hosting, sama cloud cloud service service. itu apa aja? Yuk, mari kita cari tahu. Check it out. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs web di internet. Misalnya seperti google.com atau facebook.com. Domain adalah pintu gerbang ke situs web seperti alat rumah untuk alamat fisik. Terus apa aja sih jenis-jenis dari domain itu? Pertama, ada top level domain atau TLD seperti .com umumnya digunakan untuk situs web komersial. Terus yang kedua ada .org. .org biasanya digunakan untuk organisasi nirlaba, tetapi sekarang digunakan secara lebih luas. Lalu yang ketiga ada .net. Sebagian besar digunakan oleh penyedia layanan internet atau infrastruktur jaringan. Ada .gov. .gov dikhususkan untuk entitas pemerintah dalam Amerika. level domain yang kedua ada generic top level domain atau GTLD seperti .app. .app digunakan untuk aplikasi web serikat. Yang kedua ada .blog, cocok untuk blog atau konten berbasis tulisan. Dan yang ketiga ada .tech. .tech umumnya digunakan oleh perusahaan teknologi. Dan yang ketiga ada sponsor top level domain atau STLD seperti .edu dikhususkan untuk institusi pendidikan. Dan yang kedua ada .museum dikhususkan untuk museum atau lembaga budaya. ada infrastruktur top level domain seperti .arpa awalnya digunakan untuk ARPANET, yaitu pendahulu internet, dan sekarang digunakan untuk tujuan teknisi. dan yang kelima ada brand top level domain atau brand TLD seperti Contohnya itu seperti Google, Apple, atau Microsoft yang dimiliki oleh merek-merek terkenal untuk penggunaan internal mereka. Dan yang keenam itu ada seperti New DTLD. Itu adalah sejumlah besar eksistensi domain yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir seperti .guru, .online, .xyz, dan banyak lainnya. Ini itu saja tentang domain, dan selanjutnya kita akan mengetahui apa itu tentang hosting. Jadi apa yang dimaksud dengan hosting? Nggak tahu. Bercanda. Hosting adalah layanan yang menyediakan ruang penyimpanan dan pemrosesan untuk situs web atau aplikasi web. Hosting memungkinkan situs web atau aplikasi web untuk diakses oleh pengguna internet. Apa saja sih jenis-jenis dari hosting itu? Ada beberapa jenis hosting yang tersedia, yaitu satu, share hosting. Share hosting adalah hosting yang paling terjangkau. Pada share hosting, satu server digunakan oleh beberapa situs web. Hal ini membuat share hosting pasti lebih murah, tetapi juga lebih lambat dan kurang stabil. Yang kedua ada VPS hosting. VPS hosting adalah jenis hosting yang lebih mahal daripada share hosting. Pada VPS hosting, satu server dibagi menjadi beberapa server virtual. Hal ini membuat VPS hosting lebih cepat dan stabil daripada share hosting. Lalu yang ketiga ada dedicated hosting, adalah jenis hosting yang paling mahal. Pada dedicated hosting ini, satu server yang hanya digunakan oleh satu situs web. Hal ini membuat dedicated hosting sangat cepat dan stabil, tetapi juga sangat mahal. Cloud service adalah layanan cloud yang membantu penggunanya dalam mengoptimalkan penggunaan cloud yang sesuai dengan kebutuhan, mengelola cloud, serta menjalankan fungsi cloud mana yang ingin digunakan dan dikelola oleh bisnis, baik secara mandiri atau diserahkan sepenuhnya kepada provider layanan. Jadi apapun fungsi yang diserahkan kepada managed cloud service provider akan dikelola dengan maintenance langsung oleh mereka secara langsung. Terus apa aja sih jenis-jenis dari managed cloud service itu? Dalam menjalankan teknologi cloud, ada 3 jenis layanan cloud yang menjadi tumpuan dalam memilih jenis layanan. Di antaranya ada satu, infrastruktur as a service (LaaS), dan ada juga software as a service atau SaaS, dan platform as a service (PaaS). Model komputerisasi jaringan transformatif cloud computing dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, seperti public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Itu tadi adalah apa yang dimaksud dengan Managed cloud service. Oke, selanjutnya adalah siapa penemu dari hosting, domain, dan juga cloud server. Yes. Kita
Sejauh ini, Ya, sejauh ini kita hanya menemukan penemu tunggal dari domain. Jadi sisanya dari hosting sama cloud managed cloud servernya kita tidak menemukan siapa penemu tunggalnya. betul sekali. Jadi, domain pertama kali diperkenalkan oleh GCR Liquider pada tahun 1962 sebagai cara untuk mengidentifikasi lokasi komputer di jaringan ARPANET yang menjadi cikal bakal internet modern. Namun, sistem domain yang kita kenal sekarang ini dengan domain seperti .com, .org, dan sebagainya itu dikembangkan oleh John Postel pada tahun 1980-an. Kalau dari hosting sendiri itu tidak ada penemu tunggalnya untuk hosting web ya. Hosting web pertama kali menjadi populer pada tahun 1990-an dan banyak perusahaan mulai menawarkan layanan hosting web pada saat itu. Jadi penemu tunggalnya kita tidak menemukan. Betul sekali. Itu tadi adalah kesimpulan dari siapa penemu dari domain, hosting, dan juga Managed cloud Ya, service. Baik, kami akan melanjutkan tentang pembahasan tentang bagaimana cara membedakan domain, hosting, dan cloud server. Cara membedakan domain, hosting, dan cloud server itu berdasarkan fungsi, karakteristik, dan peran masing-masing. 1. Domain. Fungsi domain digunakan sebagai alamat web untuk mengidentifikasi situs web di internet. Karakteristik biasanya berbentuk teks alfanumeric, contohnya seperti www.nuenda.com. Peran mengarahkan pengguna ke situs web dengan menggunakan DNS, domain name system, untuk mencari alamat IP yang sesuai dengan domain tersebut. Kedua yaitu adalah hosting. Fungsi yaitu tempat di mana situs web disimpan dan diakses oleh pengguna. Yang kedua itu adalah karakteristik, melibatkan penyimpanan data atau server dan infrastruktur komputasi. Yang ketiga, peran menyimpan file, data, dan konten situs web. Server hosting menjalankan situs web dan menyajikannya kepada pengguna untuk mengunjungi dominan. Tiga itu cloud service. Fungsi infrastruktur, komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak yang disediakan melalui internet. Kemudian karakteristiknya terdiri dari berbagai layanan termasuk komputasi awan, penyimpanan awan, basis data awan, dan banyak lagi. Untuk peran dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menyimpan data, menjalankan aplikasi Atlantic data, dan skalabilitas. Layanan cloud memungkinkan akses dan manajemen fleksibel. Selanjutnya, kapan domain, hosting, dan cloud server diciptakan? Oke. Pada tahun 1985 oleh seorang insinyur komputer bernama Symbolics atau INS, mereka mendaftarkan dominan Symbolics.com, menjadikannya dominan pertama yang terdaftar dalam sistem dominan domain. Yang kedua itu adalah hosting web. Juga telah ada sejak awal internet dengan situs pertama diunggah pada tahun 1901. Yang ketiga itu konsep cloud server dan komputasi awan berkembang seiring waktu dan tidak memiliki satu tanggal penciptaan yang pasti. Namun salah satu tonggak awal dalam perkembangannya adalah peluncuran Amazon Web Service atau AWS oleh Amazon pada tahun 2006. AWS adalah salah satu penyedia layanan awan pertama yang menyediakan infrastruktur komputasi yang dapat digunakan oleh pengembang dan organisasi. Selanjutnya, mengapa sih dominan hosting cloud server diciptakan? Dominan hosting dan cloud server diciptakan untuk menganalifikasikan fasilitas online, aksesibilitas, dan skabilitas situs web dan aplikasi web yang sangat penting dalam digital saat ini. Mereka memungkinkan bisnis, organisasi, dan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan penggunaan secara global melalui internet.